Nomor 1. Kamu terlalu malas. Meskipun terdengar agak tegas, ini adalah salah satu alasan umum kenapa banyak orang mengalami masalah keuangan. Banyak dari kita lebih suka pakai kartu kredit daripada bawa uang cash. Tapi kadang ada situasi yang memang butuh uang cash, tapi males banget harus jalan beberapa meter ke ATM terdekat. Akhirnya, kita sibuk nyari alasan buat nggak keluar rumah. Dan setiap kali kita pakai kartu kredit atau pay later ini, uang yang harus kita bayar di akhir bulan semakin bertambah banyak. Dan ini semua karena kita malas, terlalu malas buat sekedar bergerak. Misalnya sekarang ini, kita jadi lebih suka pesan makanan di aplikasi online. Dan ternyata kita juga semakin gak suka mencuci baju kita sendiri. Jadinya, baju-baju itu akan kamu kirim ke tukang laundry. Solusinya sebenarnya simple, berhenti jadi orang yang pemalas. Tapi ya itu gak gampang. Kalau gampang semua orang pasti bisa jadi kayak Elon Musk. Tapi ada satu solusi, yaitu mengubah pola pikir. Mungkin alasan kamu kirim baju buat dicuci itu karena kamu gak mau biarin baju-bajumu menumpuk dulu. Karena kalau kamu putuskan buat cuci baju di mesin cuci, harus nunggu sekeranjang. Jadi, mengirimnya ke laundry kelihatannya jadi opsi yang lebih gampang dan hemat listrik. Terus kamu juga jadi bisa lebih bersantai-santai, benar kan? Nomor 2. Tidak memanfaatkan waktu luang. Apakah kamu tipe orang yang sanggup habiskan berjam-jam buat streaming Netflix, anime, dan film? Atau nge-scroll media sosial? Nah ini semua sejujurnya nggak berpengaruh baik buat keuanganmu, kecuali kamu memang mencari uang dari situ. Orang dengan uang yang lebih banyak justru suka pakai waktu luang mereka dengan lebih produktif, yang bisa bantu mereka perbaikin situasi keuanganmu. Dan kamu juga bisa lakukan hal yang sama, meski nominal uangmu belum tentu akan sama kayak orang lain. Sebab rezeki setiap orang itu berbeda-beda. Tapi setelah sadar akan hal itu, apa yang harus dilakuin? Mungkin kamu coba mengurangi pengeluaran dan hidup hemat, tapi tetap aja masih belum cukup. Satu-satunya perubahan yang konstan adalah mencari cara buat dapetin uang lebih banyak. Ada batasnya kamu bisa berhemat, tapi nggak ada batas buat berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan, selagi kamu terus bekerja keras. Tapi bagi sebagian orang, kadang masih merasa hasilnya tuh kurang banget. Kalau kamu karyawan, coba beraniin diri buat minta kenaikan gaji. Kalau cara itu nggak berhasil, mungkin satu-satunya jalan kamu mencari pekerjaan yang bisa menggaji kamu lebih baik dan di tempat yang menghargai usahamu tentunya. Karena kalau tertimpa kesulitan keuangan, itu bikin kamu stres dan gak nyaman. Tujuan keuanganmu juga rasanya semakin sulit buat diraih. Kalau kamu memutuskan buat mencoba hal yang kamu suka, bisa jadi kamu bisa menghasilkan sesuatu dari situ. Namun masa depanmu gak terjamin. Kita gak tahu hasilnya bakal kayak gimana. Tapi malah selamanya nggak akan tahu kalau nggak dicoba. Kamu nggak seharusnya pasrah dengan keadaanmu saat ini. Kenapa harus puas sama yang sedikit kalau kamu bisa lebih dari itu? Di sini, nggak ada yang suka kehabisan duit. Jadi kalau ada kesempatan buat dapetin lebih, kenapa nggak dicoba? Nomor 3. Standar sosial yang terlalu tinggi. Jangan lupa untuk menghitung dana nongkrong kamu yang kadang bisa kegedean. Seberapa sering sih kamu keluar rumah dalam seminggu? Ketemu teman, kencan, ketemu teman kerja, makan di luar, itu semua bisa makan biaya yang gede banget. Apalagi kalau tinggal di kota besar. Anak Jakarta, mana suaranya? Yang di situ emang semuanya kayaknya serba mahal ya. Makan di luar emang enak dan gak enak, kan harganya sering bikin kantongmu jebol. Jadi pintar-pintarlah membatasi makan atau jajan di luar. Tapi tetap ingat, bisa kok tetap hemat sambil makan enak? Oh iya, ingat juga bahwa nggak semua acara harus ada makan malam dan minum-minumnya. Ada banyak cara asik yang lain yang bisa kamu pakai saat nongkrong tanpa harus mengeluarkan duit banyak. Sekali-kali, cobalah lakuin hal ini. Kayak jalan-jalan ke taman atau kumpul di museum. Kamu bahkan bisa cari acara-acara di sekitar tempatmu yang murah atau bahkan gratis harga tiket masuknya. Juga nggak harus setiap hari keluar rumah. Pilihan lainnya kamu bisa ajak teman-teman untuk kumpul di rumahmu. Pesan pizza dan minuman secara patungan. Tentu ini juga butuh biaya, tapi kemungkinan besar lebih murah daripada makan di luar. Gak selalu yang murah itu gak seru kok. Seringkali hal pertama itulah yang terlintas di benak orang tentang ngumpul di rumah. Tapi pilihan yang paling mahal belum tentu yang terbaik. Kamu bisa temuin opsi yang gak terlalu ribet dan ramah di kantong, tapi tetap have fun. Kamu bakal kaget seberapa banyak yang bisa kamu hemat dengan cara ini. Selain itu, kamu bisa dapat manfaat kesehatan juga dengan gak sering makan makanan cepat saji dan justru lebih sering makan makanan sehat yang ada di rumahmu.
Yang kamu butuhin sebenarnya cuma rencana aja buat mengatur ulang keuanganmu. Nomor 4. Kamu membeli merek, bukan barang. Soal merek, banyak orang lebih suka beli merek tertentu karena alasan-alasan yang personal. Itu yang mereka biasa pakai, teman-teman mereka juga pakai, ortu mereka juga begitu, dan seterusnya. Ada yang suka beli pakaian dengan merek terkenal, ada juga yang suka beli pakaian dengan merek lokal. Alasan kenapa pakaian dengan merek terkenal harganya lebih mahal adalah karena kamu ikut bayar biaya marketing dan sewa iklannya. Dan mungkin juga membayar demi harga diri karena punya barang dengan label terkenal. Seiring waktu, merek terkenal hampir identik dengan bahan pasaran yang sudah sering dikenal. Bedanya yang kelihatan kini cuma harga yang lebih mahal dibanding merek terkenal. Memang seringkali merek terkenal lebih unggul daripada yang di pasaran. Tapi nggak selalu begitu. Jadi nggak selalu harus jadi pilihan pertamamu cuma karena mereknya terkenal. Kalau kamu merasa ada perbedaan yang cukup besar, kamu bisa pertimbangkan lagi sebelum membeli. Kalau kamu punya pekerjaan bagus dengan gaji yang lumayan, sering membeli produk-produk bermerek seperti ini, pasti bisa membuat keretakan besar dalam keuanganmu. Nomor 6. Mencoba bersaing dengan orang lain. Poin berikutnya ini berkaitan erat sama poin sebelumnya, yaitu berusaha untuk selalu sejalan dan sepaham dengan orang lain. Ini tidak hanya membuatmu kehilangan fokus, tapi juga membuatmu mengacaukan keuanganmu secara serius. Jika kamu termasuk salah satu orang yang suka membeli barang untuk bersaing dengan orang lain, kamu pasti cocok masuk ke dalam daftar mengapa saya jatuh miskin. Saat kamu mencoba untuk mengesankan orang lain, meskipun sebenarnya tidak ada orang yang benar-benar peduli kepadamu, orang lain hanya punya sedikit kepedulian pada apa yang kamu pakai dan kenakan. Tapi demi ini, kamu malah mengeluarkan uangmu secara berlebihan, dan bahkan bisa berakhir dengan hutang yang besar untuk mempertahankan gengsimu. Jika kamu bisa membangun kekayaan, maka yang harus kamu dengar adalah nasihat lama yang mengatakan, kamu harus hidup seolah-olah tidak ada orang lain lagi yang akan peduli kepadamu. Terapkan itu sekarang juga, agar nantinya kamu benar-benar sadar bahwa tidak ada omongan orang lain yang bisa menjatuhkan harga dirimu. Jika kamu masuk ke dalam kategori ini, kamu perlu mengubah fokusmu demi menuju tujuan-tujuan ke arah kekayaan. Jangan khawatir tentang apa yang orang pikirkan tentang dirimu. Penting juga untuk berfokus pada rasa syukur dan kepuasan dalam perjalanan menuju kekayaan. Ingatlah bahwa pesaingmu bukanlah orang lain, melainkan dirimu sendiri. Kamu perlu merencanakan pengeluaranmu agar dapat mengatasi tanggung jawab keuangan dengan sukses. Nomor 7. Tidak membuat anggaran. Kamu perlu punya rencana untuk bayar hutang, investasi, dan menyimpan uang. Dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan uang. Untuk itu, kamu harus membuat anggaran. Sebab anggaran bukan hanya mempermudah kamu, tapi juga memastikan kalau kamu tidak akan mengeluarkan uang sekecil apapun secara impulsif. Ini juga membantumu merencanakan berapa yang seharusnya kamu gunakan, simpan, atau investasikan. Jika uang rasanya sekedar numpang lewat dan hanya menyisakan sedikit pada akhir bulan, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah melacak pengeluaranmu dan tetap memperbarui anggaran keuangan. Bahkan orang-orang terkaya memiliki anggaran juga. Walau mereka mungkin nggak menyebut itu sebagai anggaran, tetapi mereka tetap punya rencana untuk gimana mereka akan menggunakan uang mereka, menyimpan dan berinvestasi. Ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan. Cukup kendalikan uangmu dan biarkan setiap koin melakukan tugasnya dengan bijak. Nomor 8. Kamu tidak teratur. Musim hujan mulai tiba dan kamu perlu mengganti selimut ringanmu dengan selimut tebal. Namun ketika kamu mulai mencarinya, kamu tiba-tiba tidak bisa mengingat di mana pernah meletakkannya. Jadi kamu memutuskan untuk pergi ke toko dan membeli yang baru. Dalam skenario yang lain, kamu telah menerima SMS pemberitahuan yang memberitahukanmu tentang denda keterlambatan atas tagihan listrik dan tagihan air. Tapi kamu tetap bersumpah sudah membayarnya. Masalahnya adalah ketika kamu tidak teratur, hidup akan menjadi sedikit lebih mahal. Selimut yang kamu cari masih ada di dalam rumah. Lalu setiap kali surat tagihanmu datang, kamu menyimpannya di laci atau di suatu tempat yang jarang kamu periksa. Dan akibatnya, kamu lupa untuk membayar tagihanmu tepat waktu. Yang perlu kamu lakukan adalah mengumpulkan niat dan segera membersihkan ruanganmu sesekali. Kamu mungkin akan kagum dengan barang-barang yang sudah kamu miliki. Dan kamu akan merasa jauh lebih baik ketika kamu menjauhkan diri dari barang-barang yang tidak lagi kamu butuhkan.
Jika kamu ingin lebih disiplin, kamu bisa mengatur pembayaran tagihan otomatis melalui bank. Tetapi jika ini bukan kemauanmu, setidaknya kamu bisa mengatur pengingat di ponselmu untuk mengingatkanmu untuk membayar tagihan. Jika kamu menikmati videonya sampai sejauh ini, tolong bantu aku dengan memberi video ini like. Terima kasih banyak. Dan sekarang, mari kita terus belajar. Nomor 9. Kamu terlalu pelit. Ini mungkin terdengar mengagetkan, tetapi beberapa orang hanya bersedia membeli barang termurah yang mereka temukan, dengan niat untuk menghemat uang. Tetapi tidak lama setelah itu, barang tersebut rusak, dan kamu harus pergi mencari yang baru. Sebaliknya, tujuan dari sifat pelit ini bukanlah hanya untuk menjadi hemat. Orang yang hemat tidak selalu memilih opsi termurah. Ketika mereka memutuskan untuk mengeluarkan uang, mereka memilih opsi terbaik, karena mereka mampu melakukannya. Banyak orang salah paham mengenai sifat hemat ini. Dengan kebiasaan memilih yang murah, padahal orang-orang ini hanya membuat keputusan sadar untuk mencapai tujuan pribadi mereka. Menjadi pelit berarti memperhitungkan setiap rupiah. Sedangkan sifat hemat berkaitan dengan mengetahui berapa banyak rupiah yang kamu miliki dan berapa banyak kamu menghabiskannya. Berdasarkan apa yang kamu nilai secara faktanya, bukan hanya berdasarkan keinginanmu. Ketika seseorang memilih untuk berbelanja di toko bahan makanan yang lebih murah, bukan di tempat yang lebih mahal seperti... Hal itu belum tentu berarti bahwa mereka pelit. Mungkin mereka lebih suka menghemat uang untuk kebutuhan bahan makanan, lalu menggunakan uang tersebut untuk sesuatu yang mereka nilai lebih tinggi daripada orang yang berbelanja di... Mungkin mereka sedang menghemat uang untuk aspek lain dalam hidup mereka. Nomor 10. Mudah tergoda promo. Apabila kamu tertarik pada diskon pada barang yang sedang dijual, itu sangat bagus. Kamu bisa menghemat uang dan merasa telah mencapai sesuatu. Pada dasarnya, orang suka dengan diskon karena membuat mereka merasa seolah-olah mereka sudah menghemat uang. Jika kamu berhenti sebentar dan menanyakan seseorang yang baru saja mendapatkan diskon, berapa banyak uang yang telah mereka habiskan, mereka tidak bisa menjawab. Tetapi mereka yakin kalau mereka telah menghemat banyak. Masalahnya adalah kamu menghabiskan uang untuk hal-hal yang seharusnya tidak kamu beli. Tapi ada pertanyaan penting yang harus kamu tanyakan pada diri sendiri sebelum membeli. Apa yang kamu beli? Tepatnya apa dan apakah itu sesuatu yang kamu butuhkan dan akan kamu gunakan? Atau apakah kamu hanya melihatnya bahwa itu adalah beli satu gratis satu dan langsung membelinya? Diskon bergantung pada keputusanmu. Jika kamu melihat sesuatu yang kamu sukai dan kamu merasa harganya tepat, pergi dan pikirkanlah. Jika dalam waktu sekitar 1 jam, kamu masih memikirkannya, kamu bisa kembali dan membelinya. Tapi jika kamu sudah melupakannya, lebih baik tidak membelinya. Nomor 11. Suka membeli dalam jumlah kecil. Ketika kebutuhan baru muncul, misalnya, kamu kehabisan kertas toilet. Jadi kamu akan pergi keluar dan membeli 1 gulungan. Lotion favorit kamu juga habis. Jadi kamu akan keluar dan membeli botol kecilnya. Pada akhirnya, melakukan hal ini akan menghabiskan lebih banyak uang. Belum lagi kamu harus melakukan pengeluaran beberapa ribu untuk perjalanan menuju toko setiap kali pergi. Kemudian ada kecenderungan untuk membeli sesuatu yang sebenarnya tidak kamu butuhkan hanya karena kamu berada di toko. Kamu mengambil sebungkus keripik dan sekaleng minuman ringan saat kamu keluar. Solusi untuk masalah ini adalah membeli dalam jumlah yang lebih besar. Mungkin bagi mereka yang kurang mampu, tidak dapat melakukannya. Mereka hanya memiliki uang pas untuk mengganti barang-barang saat benar-benar habis. Tetapi ingat, kamu bukan berkecukupan, kamu miskin. Dan ini sebagian disebabkan karena kamu menghabiskan lebih banyak uang dengan membeli barang-barang tunggal satu persatu. Jika kamu membeli dalam jumlah besar, kemungkinan itu akan menghemat jauh lebih banyak. Nomor 12. Tidak punya dana darurat. Keadaan darurat bisa muncul kapan saja, tetapi seberapa siapkah kamu menghadapinya? Mobil kamu bisa mogok dan perlu diperbaiki. Ada kebocoran di atap yang perlu diperbaiki. Tetapi karena kamu tidak memiliki uang untuk itu, satu-satunya pilihan yang kamu miliki adalah menggunakan kartu kreditmu yang hanya akan membuatmu menambah hutang. Jika kamu ingin membangun kekayaan, kamu harus menyimpan uang. Bukan nanti, tetapi sekarang. Kemungkinan besar jika kamu tidak dapat menghemat uang sekarang, kamu juga tidak akan bisa melakukannya saat kamu mendapatkan gaji yang lebih besar. Banyak orang berpikir bahwa kamu perlu menghasilkan lebih banyak uang untuk bisa mulai menyimpan. Padahal hal ini tidak sepenuhnya benar. Saat berbicara tentang menyimpan, yang penting adalah membentuk kebiasaan dan konsistensi. Penghasilan kamu tidak perlu menjadi jumlah besar untuk menyimpan uang. Apapun yang bisa kamu sisihkan, sisihkan itu.
Itu adalah hal yang baik, selama kamu tetap konsisten. Orang-orang dengan penghasilan besar seringkali membuat kesalahan dengan berpikir bahwa mereka memiliki waktu yang lebih banyak. Dan oleh karena itu, mereka bisa melakukannya nanti. Tetapi pada kenyataannya, hal-hal tak terduga bisa terjadi, dan keamanan pekerjaan tidak selalu menjamin. Jadi mulailah dengan memiliki dana darurat, lalu arahkan dirimu untuk menyimpannya untuk tujuan yang lain. Idealnya, dana darurat seharusnya mencakup 3 hingga 6 bulan dari biaya hidup dasarmu untuk mengatasi keadaan yang tidak terduga dan tidak direncanakan. Seperti kata Mike Todd, menjadi bangkrut adalah situasi sementara, menjadi miskin adalah keadaan pikiran. Semoga kamu akan menyadari apa yang menghambat kamu dan berusaha untuk membebaskan diri dari itu. Kamu tidak harus menjadi jatuh miskin selamanya. Terima kasih banyak sudah menonton. Berikan kami suka, komentar, bagikan, dan berlangganan. Sampai jumpa lagi.